Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'adan Yaman Salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Doaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan dengan diawalinya doa, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Kita mulai ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Ibu sekali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Boleh kalau yang pengap, boleh maskernya dikebawahkan, boleh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan kalian dari awal materi fikih bab 1, bab 2 sudah kalian pahami, sudah kalian mengerti dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu ibadah yang harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Sinta Hadiro. ya, alhamdulillah. Siti Nur Ajijah, Hadiro. Siti Hardianti, Hadiro. Siti Fatimatu Jahro, Hadiro. Yunisa, Hadiro. Nabila, Hadiro. Siti Nurhaliza, Hadiro. Siti Khadijah, Hadiro. Siti Nur Latifah, Hadiro. Wiwin, Hadiro. Rina, Hadiro. Jamniatun Nahar. Hadiro. Alhamdulillah ke-12 orang peserta didik hari ini bisa masuk. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, jangan sampai kita berkerumun ya. Hindari tempat-tempat yang banyak orang karena virus corona masih tetap ada. Mudah-mudahan kita doakan virus segera hilang. Supaya apa? Supaya kita bisa tatap muka
belajar seperti normal, seperti biasa. Sekarang kan ini 2 sesi pertama dan sesi kedua. Kalian termasuk sesi pertama 12 orang masuk. Mudah-mudahan nanti bisa kedepannya proses pembelajaran bisa berjalan seperti sedia kala sebelum ada corona, normal, senormal-normalnya, sehat sesehat-sehatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materi sekarang ya, untuk materi sekarang kita akan membahas tentang, ada yang sudah minggu kemarin ibu memerintahkan kalian untuk minggu besok kalian buka baik itu di Google atau misalkan di buku paket, kalian sudah menerima materi yang akan dipelajari hari ini. Sudah? Sudah. Ya. Coba judul materinya saja dulu. Siapa yang masih ingat atau sudah mempelajari tadi malam? Silakan, Nah. Tentang sholat 5 waktu atau sholat fardu. Iya, ya betul. Sekarang materinya tentang sholat 5 waktu atau sholat fardu. Kemarin bab 1 kita membahas tentang bersuci. Itu ada hubungannya kan? Bab 1 tentang bersuci. Bab 2 kita kemarin menjelaskan tentang najis, hadas, macam-macam air. Dan sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu tentang sholat. Di mana sholat ini ketika akan dilakukan harus apa dulu? Yang berwudu. Berwudu merupakan salah satu cara supaya apa? Supaya sholat kita sah. Nanti kita bahas materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sholat fardu 5 waktu. Nanti sistem pembelajarannya, yang pertama ibu akan menayangkan materi-materi yang akan kita kerjakan hari ini ya. Terlihat? Ya, ini ya materi yang akan kita bahas ya, nanti kita tayangkan satu persatu. Ya, nanti kita tayangkan satu persatu ya. Ya, ini pembukaan dulu. Takut kalian lupa dengan ibu, nama ibu seperti ini. Lupa tidak? Masa lupa ya? Tidak ya. Harus hafal. Semua nama-nama guru yang mengajar kalian harus hafal. Kemudian nanti setelah menjelaskan materi-materi, yang kedua nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga ada seksi diskusi. Yang keempat nanti kalian mengerjakan LKPD ya, latihan pekerjaan peserta didik. Seperti apa Bu? Seperti LKS dulu ya, LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya, nanti sesi terakhir. Kita mulai saja untuk penjelasan materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sholat ya, pengertian sholat. Apa temanya yang pertama? Pengertian sholat. Bisa dipahami? Bisa. Paham tuh? Paham. Masih tetap semangat? Masih. Iya, harus tetap semangat ya. Kita mulai ya anak-anak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini judulnya ya, sholat fardu 5 waktu sebagai bentuk karakter. Ya, sholat fardu 5 waktu sebagai pembentukan karakter. Karena dengan sholat itu melatih disiplin. Betul tidak? Betul. Betul. Sholat subuh waktunya dari jam seperti ini sampai ini. Duhur, asar, maghrib, isya itu ada waktunya. Berarti mendidik kita untuk disiplin. Mudah-mudahan dengan sholat 5 waktunya kalian rapi, tepat waktu, bisa membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik dalam diri kita masing-masing. Kita mulai yang pertama ya. Sekarang kita membahas tentang pengertian sholat fardu 5 waktu. Coba dari kalian ya, siapa yang sudah mengetahui arti sholat menurut bahasa dan arti sholat menurut istilah? Oh, silahkan.
Siti Nur Aziza. Pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, betul sekali ya. Sholat itu merupakan apa, Rina? Doa. Ya, sholat itu merupakan doa. Arti doa menurut bahasa adalah doa. Jadi doa itu kita panjatkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu pada waktu kita sholat. Kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti kita 5 kali doa. Coba ada berapa jumlah sholat dalam satu hari semalam? 17. Ya, jumlah rakaatnya ada 17, waktunya ada 5. Berarti kalau misalkan kita sholatnya rajin, disiplin, berarti 17 rakaat itu berarti 17 kali kita berdoa. Itu ya. Kita buka lagi. Yang pertama, menurut bahasa sholat adalah berdoa atau meminta kebaikan. Iya, supaya kita menjadi tadi kembali lagi pembentukan karakter yang baik dengan kita sholat. Kalau misalkan kita sholatnya rapi, disiplin, insya Allah untuk hal-hal yang lainnya pun kalian akan disiplin dan rapi. Kita sholat tepat waktu. Duhur, azan, langsung sholat. Insya Allah ketika kalian sekolah pun, ketika kalian dikasih pekerjaan rumah oleh guru, kalian mengerjakannya dengan baik. Ketika ada ulangan harian pun, insya Allah dikerjakan dengan baik. Karena sholat mendidik kita untuk disiplin, mengatur waktu duhur, sholat duhur, waktu asar, sholat. Kalian pun sama. Ketika waktunya sekolah, kalian harus sekolah. Ketika kalian waktunya mengaji, berangkat mengaji. Ketika kalian waktunya makan pun, kalian silahkan untuk makan. Kembali lagi kepada pengertian sholat, ya. Di sini dijelaskan bahwa sholat itu adalah berdoa. Semakin banyak kita melakukan sholat, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, berarti kita semakin banyak berdoa kepada siapa? Allah. Tetap semangat. Semangat. Kok semangat? Tetap semangat. Semangat. Harus tetap semangat karena masih pagi, ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh Siti Nur Aziza bahwa sholat itu adalah perbuatan atau perkataan. Berarti di dalam sholat itu ada berapa unsur? Dua. Ada 2 unsur. Yang pertama apa? Perkataan. Yang kedua apa? Perbuatan. Dalam sholat itu ada 2 unsur. Unsur perkataan dan unsur perbuatan. Kalau perkataan itu bahasa fikihnya apa? Perkataan. Kauli. Iya. Ya, rukun kauli itu adalah perkataan. Kalau perbuatan? Ada yang hafal? Yang kemarin sudah dibaca-baca lagi? Fi'li, betul. Jangan malu-malu ya. Fi'li, perbuatan itu adalah rukun fi'li. Jadi, ingat. Di dalam sholat itu ada 2 unsur. Yang pertama unsur perkataan, yaitu rukun kauli. Yang kedua perbuatan, yaitu unsur fi'li. Kauli seperti apa, Bu? Ucapan. Berarti apa saja yang termasuk rukun kauli ucapan? Yang pertama niat, usolli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Itu diucapkan, berarti termasuk unsur kauli. Salah satunya ya. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah, itu termasuk rukun kauli. Dan yang lain-lain kalian nanti baca di rumah.
ya, atau kalian cari di Google mana saja di dalam sholat yang termasuk rukun fi'li, mana saja di dalam sholat yang termasuk rukun qauli. Kemudian rukun fi'li, perbuatan. Dalam sholat ada perbuatan apa saja nih? Iya, betul. Ada yang dinamakan ruku. Berarti itu perbuatan kita ruku. Yang kedua apa? Sujud. Iya, kita sujud. Terus satu lagi. Iya, duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Itu termasuk rukun fi'li. Itu rukun perbuatan. Bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi ada sholat menurut bahasa, ada sholat menurut istilah. Di dalam sholat ada dua unsur fi'li dan unsur qauli, atau unsur qauli dan unsur fi'li, sama saja. Gitu ya. Siap? Kita teruskan? Ya, kita memasuki materi yang kedua. Tadi pengertian sholat fardu 5 waktu. Sekarang yang kedua. Coba dibaca. Dasar hukum. Iya, dari mana sholat itu? Ada dasar hukumnya tidak? Ya, maaf sebentar, Ibu. Nah. Ya, dasar hukum. Di dalam sholat itu ada dasar hukumnya. Dasar hukum agama Islam ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kita bahas dasar hukum yang Al-Qurannya saja dulu. Ya, coba. Masih diingat buku yang sudah kalian baca? Ya, masih? Ya, sekarang coba dasar hukum dalam perintah sholat itu ada di dalam surat apa? Siapa yang sudah hafal? Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, ada salah satu teman kalian yang sudah tahu dasar hukum perbuatan dari sholat. Dasar hukum diwajibkannya sholat itu dalam surat apa barusan Teteh baca? Al-Hajj ayat 78. Iya, betul. Al-Hajj ayat 78. Coba kita tayangkan Al-Hajj ayat 78. Ya, yang barusan dibaca oleh Yunisa. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, pintar. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Coba sekali lagi yang lebih khusyuk, yang lebih tartil, yang lebih jelas. Dari mulai ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, ini surat Al-Hajj ayat 78. Ada yang sudah tahu artinya dari surat Al-Hajj ayat 78? Ya, silahkan Sinta.
Artinya, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, itu adalah arti dari surat Al-Hajj ayat 78. Ini kita tayangkan ya. Coba kita baca sama-sama. Maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, itu adalah dasar hukum kita melakukan sholat fardu 5 waktu. Karena sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? 2 rukun, berarti harus kalian kerjakan. Kita mengulang dulu sebentar. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 Syahadat. 2 Sholat. 3 Zakat. 4 Puasa. 5 Naik haji. Iya, naik haji bagi yang mampu. Itu merupakan rukun Islam. Ya, berarti sudah berapa materi yang kita bahas? 2. Ada yang ngantuk? Jangan ngantuk, harus tetap semangat. Kita lanjut, siap? Siap. Paham tuh? Pahimna. Ya, sekarang kita lanjut materi yang berikutnya. Ini syarat wajib. Ya, syarat wajib. Coba ya. Kita sholat, syarat wajib. Yang pertama, apa itu syarat wajib sholat? Coba, yang pertama. Yang ke-1 muslim, kedua balik, ketiga berakal. Iya, yang pertama itu muslim. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Ada berapa? 6. Ada 6. Coba, berarti tinggal berapa yang belum disebutkan? 3. Coba siapa yang sudah tahu syarat wajib sholat? Silakan Neng Rina. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Yang keenam, terjaga atau tidak sedang tidur. Ya, itu syarat wajib sholat. Kita lihat ya ke depan bahwa syarat wajib sholat itu ada 6. 1, bisa diulangi? Muslim. Apakah kita muslim? Muslim. Berarti kita wajib untuk melaksanakan sholat. Betul, karena kita muslim. Yang kedua apa? Balik. Apakah kita sudah balik? Sudah. Sudah. Tanda balik sudah ada dalam diri kalian? Sudah. Salah satunya? Head. Iya, dengan keluar darah head. Itu adalah tanda head, tanda kalian sudah balik. Ya, sudah head semua? Sudah. Ya, berarti kalian wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, Berakal. apakah kita berakal? Berakal. Berakal. Ya, alhamdulillah kita diberikan akal yang sehat. Bisa kita melakukan sholat, bisa kita belajar, bisa kita bermain, bisa kita makan. Berarti kita wajib. Wajib apa? Wajib sholat. Yang ketiga apa? Suci dari haid dan nifas. Apakah kita dalam keadaan suci? Suci kalau yang tidak haid dan tidak nifas. Tetapi kalau yang sedang haid atau nifas, berarti dia berhadas besar. Kalau misalkan sekarang kita nih sedang diam di kelas, kemudian tidak punya wudu, berarti kita berhadas kecil. Kemarin sudah kita bahaskan tentang hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil bersuci dengan berwudu, pintar. Kalau hadas besar mandi. Berarti orang yang suci dari haid dan nifas itu merupakan syarat wajib sholat 5 waktu.
Ya, paham tuh? Berarti kalian sudah besar kalau sudah head, ya, sudah menjadi kewajiban kalian untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, Telah sampai dakwah kepadanya. apakah di rumah kalian suka disuruh sholat oleh orang tua? Suka. Harusnya jangan disuruh, ya. Harusnya jangan disuruh. Kita harus sadar bahwa ketika adzan berkumandang, kita langsung ke kamar mandi, wudhu, kemudian sholat. Neng, sholat. Iya, Mah. 1 kali. Ya, betul? Betul. Kemudian Mama datang lagi atau Ayah datang lagi. Sudah sholat belum? Iya, Mah. Mau. Tapi masih diam diri di kamar, apalagi sambil pegang HP. Mama sudah masak, Mama sudah ke warung, Mama sudah beres-beres rumah. Ketiga kali lagi ditanya, Neng, sudah sholatnya belum? Belum, Mah. Itu adalah tanda bahwa kita tidak disiplin. Suka seperti itu? Tidak, jangan. Ketika waktu sholat, kita harus sadar bahwa sholat itu kewajiban kita seorang muslim. Cepat ke kamar mandi, kemudian kita melaksanakan sholat. Berarti sudah sampai dakwah kepada kita. Di pengajian kita sering mendengar guru ngaji membicarakan tentang sholat. Ya, ada kitabnya Safinatul Najah. Ya, di situ dibahas tentang sholat. Di sekolah pun sama, kita bahas tentang sholat. Berarti telah sampai dakwah kepada kalian bahwa sholat itu wajib. Yang terakhir apa? Terjaga tidak sedang tidur. Terjaga. Tidak, kalian tidak sedang tidur, tidak sedang pingsan. Orang yang pingsan tidak sadar, ya. Ya, berarti kalian itu sekarang dalam kondisi sekarang, lihat diri kalian pribadi, ya. Kalian muslim, kalian baligh, kalian berakal, kalian suci dari haid dan nifas. Kalian telah sampai dakwah kepada kalian. Yang terakhir, terjaga, berarti kalian wajib. Iya, wajib melaksanakan sholat. Paham dong? Paham. Ya, sekarang materi yang terakhir. Duh ya, materi yang terakhir. Tadi pengertian sudah, dalil sudah, syarat wajib sudah. Berarti satu lagi apa? Syarat sah. Iya, syarat sah sholat. Ya, sebelum Ibu tampilkan, coba sebutkan 2 saja poin yang termasuk syarat sah sholat. Siapa yang bisa dari kalian? Silahkan. Yang pertama mumayyiz, yang kedua muslim. Iya, yang pertama mumayyiz, yang kedua muslim. Ya, yang pertama apa? Mumayyiz. Yang kedua Muslim. Muslim. Itu adalah syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Berarti kalau kita sudah mumayyiz, kalau kita sudah muslim, berarti sholat yang kita lakukan itu sah. Ya, itu sah. Ya, coba 2 lagi, tambah lagi. Siapa yang sudah tahu? Silahkan, Neng. Syarat sah sholat yang nomor 3 dan 4. 3 berakal, 4 masuk waktu sholat. Yang ketiga apa? 3 berakal, 4 masuk waktu sholat. Yang ketiga ulangi. Berakal. Oh, berakal. Oh, gak apa-apa, maskernya dibuka dulu saja ya. Insya Allah kita sudah divaksin, insya Allah kita sehat. Yang ketiga berakal, yang keempat masuk waktu sholat. Tadi sudah dibahas berakal ya di dalam syarat sah, di dalam syarat wajib. Kita pembahasan yang keempat, telah masuk waktu sholat. Contoh misalkan, ya, ada si A terlalu rajin, ya, mau melaksanakan sholat duhur tetapi jam 11. Sah tidak? Tidak. Abdi mah bade tabuh 11 tetepana. Tidak sah, karena jam 11 itu bukan
waktunya sholat duhur. Bukan rajin itu mah tidak tahu waktu. Jadi ketika kita sholat itu harus telah masuk waktu sholat, baru sah, baru sholatnya itu sah. Contoh yang kedua misalkan Ujang melaksanakan sholat duhur pada jam 4 sore. Sah tidak? Tidak. Jam 4 sore itu waktunya apa? Asar. Jadi di dalam agama Islam sudah diatur waktu sholat subuh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya. Semuanya sudah diatur. Itu baru 4. 2 lagi, siapa yang sudah tahu? Tambah. Silahkan, Lili. 5. Suci dari hadas kecil dan besar. 6. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Iya. Yang ke berapa barusan? 5 dan 6. Suci apa, Win? Ulangi. Suci dari hadas kecil dan besar. Iya, tuh ya. Jangan sampai loading ya. Yang keenam, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tadi sudah dibahas ya. Ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Kita kentut. Kita buang air kecil, kita buang air besar. Itu hadas kecil. Kalau hadas besar? Haid, nifas. Kemudian? Ya, melakukan hubungan suami istri, ya itu termasuk hadas besar ya. Kemudian lagi tambah 2 poin lagi. Syarat sah sholat siapa? Ya silakan. 7 menutup aurat. 8 menghadap kiblat. Ya, 7 menutup aurat, 8 menghadap kiblat. Jadi ada berapa syarat sah sholat? 8. Coba sebelum ibu tampilkan di depan. Ya, kita berpikir. Nomor 1 apa? Mumayyiz. Nomor 2? Muslim. Yang ketiga? Berakal. Yang keempat? Masuk waktu sholat. Yang kelima? Suci dari hadas kecil dan besar. 6? Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Iya. 7? Menutup aurat. 8? Menghadap kiblat. Coba kita tayangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah syarat sah sholat. Yang pertama, ulangi. Muslim. Kedua, Mumayyiz. 3, Berakal. 4, Masuk waktu sholat. 5, Suci dari hadas kecil dan besar. 6, Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 7, Menutup aurat. 8. Menghadap kiblat. Contoh menutup aurat ketika kita sholat perempuan ya. Perempuan itu auratnya dari semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Ketika kita sujud, kadang-kadang sudah ada yang kelihatan kaki, telapak kaki. Sah tidak? Tidak. Makanya kita harus memilih mukena yang bisa menutupi seluruh badan. Menghadap kiblat. Saya mau sholatnya ke arah sini, saya mau sholatnya ke arah sana. Tidak, harus semuanya itu menghadap ke kiblat. Kalau tidak dilaksanakan ke-8 ini berarti sholatnya tidak sah. Kalau misalkan salah satunya tidak dilaksanakan pun sholatnya tidak sah. Itu ya penjabaran materi hari ini tentang sholat 5 waktu membentuk karakter ya, karakter kita. Sholat kita baik, insya Allah yang lainnya pun akan baik. Di sana kita membahas tentang pengertian, tentang dalil, tentang syarat wajib, dan tentang syarat sah. Ceramah ibu sudah, kemudian tanya jawab sudah. Sekarang satu lagi tugas kalian yaitu diskusi. Kemarin sudah ibu bagikan kelompok ya, sudah ibu bagikan kelompok. Silahkan dari ketua kelompoknya maju ke depan.
untuk mengambil permasalahan yang harus kalian diskusikan. Kelompok 1 silahkan maju. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Bentar, Ibu ambil lagi kelompok 4-nya, ketinggalan. Kelompok 4. Ya. Di sana kalian sudah ada tulisan bahwa apa? Bahwa ada pernyataan yang menyatakan permasalahan. Kalian tanggapi, kemudian nanti juru bicaranya menyatakan ke depan satu-satu. Silakan. Baik, tadi sudah kita bahas tentang pengertian tentang sholat wajib, kemudian dalil, syarat sah, dan syarat wajib. Sudah dibagi kelompok? Sudah. Tadi Ibu sudah memberikan waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan pernyataan yang ada di depan kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, silahkan juru bicaranya menanggapi pernyataan tersebut. Sebutkan nama, kemudian temannya siapa, dibaca dulu pernyataannya, baru jawab. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah, perwakilan dari kelompok 1. Di samping saya ada Sinta, di samping Sinta ada Siti Nur Latifah. Pertanyaan, Jordan adalah non-muslim. Ketika waktu asar tiba, Jordan tidak melaksanakan sholat. Tanggapan, pernyataan Jordan memang benar karena dia non-muslim dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena salah satu syarat wajib sholat adalah muslim. Ya, betul ya. Jadi pernyataan kelompok 1, kata kelompok 1 benar. Kelompok 2, 3, 4 benar tidak? Ada yang salah? Benar semua? Benar, berarti pernyataan Jordan non-muslim itu adalah benar. Dia boleh tidak sholat karena dia bukan muslim. Dia non-muslim. Itu diskusi nomor 1, kesimpulan diskusi kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silahkan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Yunisa dari perwakilan kelompok 2. Di samping kanan saya ada Rina, di samping kiri saya ada Jahro. Iwan terkadang melaksanakan sholat isya pukul 2 atau 3 dini hari. Tanggapan, menurut kelompok 2, Iwan melaksanakan sholat isya pukul 2 atau 3 dini hari sah-sah saja karena waktu sholat isya dari mulai hilangnya shafaq merah sampai terbitnya fajar shadiq. Maka sholat isya Iwan sah. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 menanggapi permasalahan. Ada seorang Iwan yang selalu mengerjakan sholat isyanya jam 2 dini hari atau jam 3. Pernyataan tersebut sah atau tidak sholatnya? Sah. Kelompok 3, bagaimana kelompok 2? Betul tidak tanggapannya? Betul. Kelompok 4? Betul tidak? Kelompok 1? Betul. Betul. Iya, bahwa Iwan sholat jam 3 atau jam 2 berarti sah. Karena apa? Kelompok 2 karena apa, Iwan? Dikarenakan apa? Alasannya sah itu? Karena sholat isya dari mulai hilangnya shafaq merah sampai terbitnya fajar shadiq. Iya, betul. 100 untuk kelompok 3. Kelompok 2, maaf. Sekarang kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Saya Siti Hardianti, perwakilan dari kelompok 3. Di samping kiri saya ada Siti Khadijah dan di samping kanan saya Siti Nurhaliza. Persekian 3 Siti, silakan. Pak Budiman dengan sengaja meninggalkan sholat duhur dikarenakan sibuk bekerja. Tanggapan: menurut kelompok 3, meninggalkan sholat itu tidak baik. Meskipun sesibuk-sibuk apapun kita, janganlah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya, iya. Pak Budiman berarti itu seorang, iya, seorang bapak-bapak, ya, seorang yang sudah dewasa. Tadi syarat wajib itu yang pertama muslim, yang kedua beragama Islam. Ya, berarti Pak Budiman itu melakukan perbuatan tidak baik atau berdosa karena sudah sengaja meninggalkan sholat. Itu ada sanggahan dari kelompok yang lain? Tidak. Berarti setuju? Setuju. Coba sekarang kelompok 4. Silahkan untuk menanggapi pernyataan yang ada di kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jamiatun Nahar. Di samping kanan saya ada Wipin Maulidah. Ya. Di pinggir Wipin Maulidah ada Nabila Agustina. Iya, silahkan. Fatimah melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena air kencing adiknya yang berumur 3 tahun. Tanggapan: maka Fatimah harus mengganti pakaian yang terkena najis atau kena air kencing adiknya yang berumur 3 tahun. Dan Fatimah harus memakai pakaian yang bersih. Ya. Kita lengkapi, sudah bagus ya. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita tambahkan untuk kelompok 4. Ya, tadi di sana didiskusikan oleh kelompok 4 bahwa ada seseorang yang ketika sholat terkena air kencing adiknya yang berumur 3 tahun. Coba ibu bertanya, air kencing anak umur 3 tahun itu termasuk najis apa? Najis mukhafafah, najis mutawasito, atau najis mughalladho? Najis mutawasito. Iya, air kencingnya itu bentuknya terlihat jadi termasuk mutawasito apa? Mutawasito ainiyah, karena terlihat bentuknya, wujudnya ada. Berarti ketika kita sholat ada air kencing atau terkencingi atau adik kita kencing di badan kita, pakaian kita, maka seharusnya kita yang akan sholat harus membersihkan terlebih dahulu. Pintar. Karena tadi syarat sah sholat: suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat najis. Badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, kemudian tempat kita pun harus suci. Alhamdulillah ya, rangkaian demi rangkaian pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya sudah kita lalui. Dari metode ibu ceramah, tanya jawab, diskusi pun sudah kita lalui. Kita ambil kesimpulannya sekarang ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ibu menyimpulkan yang pertama, kalian harus disiplin dalam menjalankan sholat, karena sholat merupakan rukun Islam. Yang kedua, belajarlah sholat dengan khusyuk, ya, mengerti syarat wajibnya, mengerti syarat sahnya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada orang tua, guru, karena bentuk dari sholat itu kita harus berbuat baik kepada siapapun ya. Silahkan nanti ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya, kalian kerjakan, ibu kasih waktu 15 menit ya. Silahkan KM ke depan untuk mengambil lembar kerja siswanya.
Silahkan dibagikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silahkan. Di sana ada cerita literasi, kalian baca literasinya ya. Di situ lihat di LKPD-nya ya. Ada literasi ya, ada literasi kalian baca. Kemudian setelah kalian baca, kalian kerjakan 5 soal pilihan ganda. Ibu kasih waktu 15 menit. Berarti satu soal itu kalian kerjakan dalam waktu 3 menit. Silahkan. Bagaimana anak-anakku, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Boleh sama KM dikumpulkan kembali LKPD-nya. Nanti Ibu periksa ya. Nanti Ibu periksa. Silakan dikumpulkan. Bisa menjawab soalnya? Bisa. Alhamdulillah. Coba nanti Ibu periksa benar tidak, dibaca tidak literasinya, kemudian benar tidak menjawabnya, nanti Ibu periksa ya. Terima kasih kepada KM ya yang sudah mengumpulkan. Nah ya, rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian, buat kehidupan kalian, buat nanti ke depan, masa depan kalian. Terima kasih sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini dengan materi sholat 5 fardu, yang di dalamnya kita membahas pengertian, dalil, syarat wajib, dan syarat sah. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh KM. Silahkan KM, kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan KM pimpin doa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berjumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Kalian di rumah dibaca kembali, ditelaah kembali, kemudian dipelajari kembali. Terima kasih. Silahkan kalian pulang. Terus